Banyak lagi nanya sekarang mengenai hubungan antara gigi berlubang dengan sakit jantung. Apa benar orang sakit gigi lantas jadi bikin sakit jantung? Ini dia ceritanya. Jadi gini, gigi kita sama seperti bagian lainnya dalam tubuh kita itu diperdarahi atau diberikan aliran darah oleh pembuluh darah arteri dan juga menghantarkan darah kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Jadi ada sirkulasinya. Sama seperti kalau di setiap rumah itu pasti ada pipa airnya. Nah, sama gigi kita juga demikian. Jadi aliran nutrisi, oksigen bisa mengalir juga ke dalam gusi, termasuk melalui akar gigi. Nah, kalau misalkan ada infeksi atau ada kuman yang berkumpul, itu bisa kembali mengalir melalui pembuluh darah dan bisa ke jantung. Jadi bayangkan, kalau misalkan gigi jarang disikat atau kebersihan giginya buruk, maka terjadilah infeksi. Infeksi ini bisa menyebabkan kuman atau bakteri yang berkumpul di dalam gusi atau rongga mulut ini akhirnya mengalir masuk ke jantung melalui pembuluh darah tersebut. Apa sih akibatnya? Akibatnya terjadi peradangan jantung. Peradangan jantung ini disebut dengan endokarditis. Nah, endokarditis ini bisa membuat klep jantung menjadi kurang rapat. Bisa membuat kita bilang jantung bocor ya kalau gampang penjelasannya. Bisa menyebabkan peradangan pada dinding jantung sehingga fungsinya berkurang. Sehingga orang jadi lemah jantung atau bahkan bengkak jantung. Akibatnya ini perlu tindakan operatif selain memberikan antibiotika jangka panjang. Tentu saja perawatan cukup makan waktu, bisa mingguan bahkan sebulan. Dan ketika memberikan ini kita juga harus mengawasi fungsi ginjal. Karena ingat, semua organ dihubungkan dengan pembuluh darah. Sehingga infeksi ini akibatnya bisa panjang. Membuat seseorang memang tadi tidak bisa bekerja, bahkan menyebabkan kematian. Angka kematiannya pun cukup tinggi, bisa sampai 30, bahkan 40%. Nah, karena itu tidak boleh dipandang remeh. Akibat infeksi gigi bisa menyebabkan miokarditis, endokarditis, atau valvulitis. Tadi dia peradangan pada jantung, dinding jantung, otot jantung, atau klep-klep jantung. Nah, sekarang siapa saja yang paling berisiko? Yang paling berisiko adalah orang-orang yang punya penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung yang sejak awal, misalkan memang awalnya dinding jantungnya sudah tidak rapat, atau memang dia katupnya sudah rusak sejak awal. Penyakit jantung bawaan ini bukan berarti penyakit jantung keturunan, itu sedikit berbeda. Kadang-kadang bukan karena keturunan, tapi memang penyakit jantung ini sudah ada sejak dia lahir. Dan kadang-kadang orang tidak tahu bahwa dia punya penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini cukup sering. Bisa dibilang 8-10 di antara 1000 kelahiran atau bahkan 5-10 antara 5000 kelahiran. Artinya setiap 1000 atau 5000 kelahiran ditemukan 10 orang dengan kelainan jantung bawaan. Nah, ini bisa bervariasi di setiap negara karena apa? Kadang-kadang untuk men-screening atau untuk mengetahui penyakit jantung bawaan itu tidak semuanya melakukan hal yang sama. Standar orang yang melakukan itu mungkin di negara yang cukup maju atau negara yang lebih turun atau lebih rendah tingkat pendidikannya, tentu saja beda. Ada orang yang pikir nih anak kok sesak napas terus, mungkin kok kayak cepet capek, nggak berpikir kalau itu mungkin harus dilakukan USG jantung untuk men-screening apakah ada kelainan jantung bawaan. Sehingga orang-orang itu sampai tumbuh dewasa, mungkin 20 tahunan, nggak kepikiran kalau ternyata dia punya penyakit jantung bawaan. Nah, orang-orang ini justru yang berisiko tinggi untuk menderita endokarditis akibat kalau gigi berlubang atau mulutnya tidak bersih. Jadi karena itu jangan anggap remeh. Dan selain itu ada penelitian lain bahwa ternyata memang ada kontribusi ya ketika seseorang memang kita tahu punya plak atau penyempitan di pembuluh darah jantung yang memberi makan jantung tuh, orang bilang nih jantung koroner. Nantinya akan jadi serangan jantung. Memang sih orang yang kolesterol tinggi, orang yang punya penyakit gula, tekanan darah tinggi, orang yang merokok itu akan lebih berisiko punya plak atau penyempitan di pembuluh darah koroner. Tapi ternyata kalau memang ada kuman-kuman atau bakteri tertentu yang dari gigi berlubang atau dari mulut yang kurang bersih ini bisa mengalir masuk ke pembuluh darah hingga ke pembuluh darah koroner tersebut. Kan pembuluh darah nyambung kemana-mana, ke semua organ masuk, termasuk ke pembuluh darah jantung. Nah, ini nanti pembuluh darah jantung ini dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, menyebabkan ada peradangan sehingga memicu timbulnya plak dan meningkatkan risiko seseorang serangan jantung di kemudian hari. Nah, hubungan yang ketiga, ini hubungan nggak langsung, tapi coba bayangkan.
Ketika seorang bilang bahwa dia mau menjaga kesehatan jantungnya, jantung kan dia nggak lihat. Gimana bisa lihat jantung? Giginya aja yang dia nggak rawat itu kan udah menjadi wujud citranya, image-nya dia, bahwa dia nggak perhatiin kesehatan dia. Jantung dia nggak lihat. Gimana bilang mau sayang jantung? Orang gigi yang dilihat tiap hari aja dia nggak sikat. Jadi karena itu seringkali kita bisa lihat orang-orang yang punya kesehatan gigi yang buruk, itu mungkin saja dia kurang aware atau kurang care, kurang perhatian dengan kesehatan dia secara keseluruhan. Orang-orang yang punya penyakit kronis, misalkan diabetes, itu sangat rentan punya penyakit infeksi. Dan kadang-kadang kalau kita lihat giginya kebersihan gigi kurang baik, maka itu akan buruk buat dia karena orang yang diabetes lebih mudah terkena infeksi. Apalagi jika memang dia jorok atau kurang higienis. Jadi secara umum kita bisa bilang, kalau memang dia menjaga kesehatannya secara baik, harusnya giginya yang dia lihat setiap hari, minimal dia sikat lah 2 kali sehari. Pagi sama malam. Pagi sebelum kita bekerja, pastinya harus sikat gigi dulu dong ya. Setelah sarapan, sikat gigi dulu lah. Malam sebelum tidur jangan ketiduran karena main HP. Coba sekarang yang suka ketiduran sambil main HP. Atau mungkin sambil rapat-rapat, terus ketiduran capek tidur. Sikat giginya lupa. Padahal sebenarnya kita bisa bikin kebiasaan. Sebelum naik tempat tidur, habis makan malam, coba sikat gigi dulu. Dan jangan ngemil lagi habis itu. Naik tempat tidur sudah bersih semuanya. Udah mandi, udah sikat gigi, baru naik ke tempat tidur. Nah jadi itulah hubungan bagaimana kesehatan gigi atau gigi berlubang dengan kesehatan jantung. Ingat, jangan lupa sikat gigi. Ayo, sikat gigi sekarang. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.